Terima kasih. Bahwa ATSDI selaku Asosiasi Televisi Digital yang pertama ada di Indonesia, selalu konsisten mengawal seluruh proses migrasi ini, baik dari aspek regulasi, baik dari aspek praktisi, baik dari aspek implementasi di lapangan. Tapi tentu kita sebagai asosiasi, kita menjadi bagian daripada stakeholder industri penyiaran. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan pemerintah sebagai pengatur, sebagai lokomotif, sebagai penggerak, sebagai pengawas. Kita membutuhkan industri-industri penyiaran. Kita membutuhkan manufaktur terhadap unit-unit televisi, unit-unit set-top box. Kita membutuhkan production house untuk menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, yang positif kepada pemirsa. Nah, ATSDI selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki basis data di lapangan. Yang sekarang kita nggak cukup lagi hanya melakukan seminar, kita nggak cukup lagi hanya melakukan sosialisasi atau literasi media. Kita harus turun ke lapangan. ATSDI melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan pemerintah daerah. ATSDI melakukan kerjasama dengan KPID di daerah. Lalu KPID menggalang kebersamaan dengan gubernurnya, menggalang kebersamaan dengan DPRD-nya, menggalang kebersamaan dengan bupatinya, dengan wali kotanya, lalu wali kota dan bupati menggalang kebersamaan dengan para camat, para lurah, para RW, para RT, sehingga pekerjaan ini semua terakomodir didasarkan kepada basic data yang benar. Basic data tentang apa? Berapa banyak sih televisi yang masih analog di wilayahnya? Berapa banyak sih dibutuhkan set-top box-nya? Jadi kita tidak lagi mengawang-awang, kita harus berdasarkan data sehingga target tanggal 2 November 2022 analog switch off itu betul-betul bisa diselesaikan di seluruh Indonesia. Demikian Mbak Krisna. Ya, kita ketahui bahwasanya penetapan ALSO itu akan ditetapkan pada tanggal 2 November tahun 2022. Lalu respon dari ATSDI terkait hal tersebut bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kami merasa tetap ini sudah sangat terlambat sekali. Terlambat karena apa? Karena negara-negara di seluruh dunia sudah selesai melakukan analog switch off. Artinya, manfaat besar daripada migrasi analog ke digital sudah lebih dahulu mereka rasakan. Masyarakat sudah merasakan penyiaran yang jernih, yang cemerlang, yang berkualitas. Kita belum. Masyarakat sudah tidak lagi menjadi penampung sampah teknologi analog. Kita belum. Jadi kalaupun kita sudah bersepakat 2 tahun ke depan, bagi kami itu sudah sangat terlambat. Tetapi itu kan paling lama. Kalau pemerintah bisa kita dorong dan kita dukung bisa melaksanakan migrasi penyiaran analog ke digital, tidak sampai 2 tahun, atau 1 tahun, atau 1 tahun kurang, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Tinggal bagaimana kita menghitung berdasarkan SWOT analisanya. Apa keunggulan kita, apa kekurangan kita, apa tantangannya, apa kekuatan. Tentu ini harus terbuka dong, semua diletakkan di atas meja. Kita lihat bersama-sama, siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa, timeline-nya seperti apa, lalu anggarannya berapa besar, dari mana anggarannya. Ini semua harus kita kerjakan bersama-sama. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, lembaga penyiaran nggak bisa jalan sendiri, asosiasi nggak bisa jalan sendiri, semua kita harus bergandeng tangan, mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Dan itu selalu dilakukan oleh ATSDI, bergandeng tangan dengan semua pihak, menjadi teman semua untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, baik Pak. Terkait ATSDI, memang kita ketahui bahwasannya sebagai organisasi yang telah berjuang sangat lama sekali untuk menggolkan ALSO ini. Lalu apa yang dilakukan dari ATSDI untuk selanjutnya, Pak? Pertama tentu kita harus membedakan musimnya. Kalau sekarang kita sudah jelas yang menjadi patokan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia di tanggal 2 November 2020. Artinya, tidak ada lagi keraguan kita untuk melaksanakan analog switch off. Sudah ada undang-undang yang selama ini kita tunggu-tunggu, itulah menjadi dasarnya. Tentu masih ada petunjuk-petunjuk teknis, ada peraturan pemerintah,
ada peraturan menteri, dan lain-lain sebagainya. Ini tinggal menunggu dan sudah dilakukan sosialisasi. Jadi ATSDI jelas sudah, tidak perlu diragukan lagi aspek hukumnya, tinggal bagaimana kita bersama-sama melihat seluruh kekuatan yang ada untuk kita kerjakan bersama-sama. Apalagi di zaman pandemik ini, kebutuhan terhadap anggaran belanja negara kita sangat besar. Dan di industri penyiaran kita harusnya bisa berkontribusi kepada pemerintah, kepada negara. Dan ini tentu harus digali komponen-komponen dan kesempatan-kesempatan yang bisa memungkinkan hal itu bisa kita capai. Sehingga apa? Sehingga multiplier effect yang sudah didengung-dengungkan, kesempatan bekerja yang sangat luas, lapangan kerja yang sangat besar, pendapatan negara pajak dan non-pajak, itu semua bisa kita dapatkan. Kemudian ketersiapan kita terhadap industri 4.0 itu bisa kita kejar dan kita wujudkan, sehingga sehingga generasi-generasi yang akan datang bisa lebih mudah melakukan akses jual beli, dapat lebih mudah melakukan pembangunan usaha-usaha startup dan institusi-institusi yang membutuhkan kecepatan-kecepatan dalam proses pekerjaan mereka dengan dukungan teknologi digital, itu bisa juga kita laksanakan bersama-sama. Ya, lalu terkait peralihan ini, bagaimana sejauh ini dukungan dari pemerintah sendiri? Kita nggak pernah meragukan pemerintah, hanya pemerintah juga perlu out of the box, perlu berpikir jangan sama dengan sebelumnya. Kadang-kadang saya melihat kita berbicara tentang teknologi digital, tapi mindset kita masih analog. Ini yang sering saya temukan. Jadi pemerintah juga harus berpikir bagaimana percepatan-percepatan ini bisa dilakukan. Tidak lagi hanya berargumen jumlah televisi kita sekian banyak. Iya, sekian banyak, yang punya juga itu-itu aja. Ketika ada pemohon yang baru, kenapa tidak diakomodir? Misalnya, kita sudah memiliki banyak rekomendasi kelayakan yang sudah dikeluarkan oleh KPID di seluruh Indonesia. Dan ini kita lakukan sejak tahun 2013 yang lalu. Pemerintah tidak mengakomodir ini. Lalu yang mengisi konten digital itu siapa? Kita mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara MUX kepada pemerintah dengan kesiapan kita untuk berinvestasi di 12 ibu kota provinsi. Tapi pemerintah tidak mengakomodir. Sementara ada penyelenggara multiplex yang tidak berinvestasi sampai sekarang. Ini di mana? Kita selalu meminta fairness, keadilan. Bahwa keadilan yang dibangun dalam industri penyiaran itu akan menghasilkan keadilan-keadilan berikutnya. Tapi kalau tidak diciptakan keadilan dalam berinvestasi, dalam berbisnis, itu akan melahirkan problem di kemudian hari. Ini yang selalu kami minta. Keadilan dalam berbisnis di industri penyiaran ini harus diciptakan dari sekarang. Makanya selalu kami minta, Pak, berikan ini karena kita akan mendukung bagaimana rencana-rencana besar pemerintah untuk bisa berjalan. Begitu, Bu Krisna. Ya, baik, terima kasih Pak untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat. Ya, selamat sore Pak Tulus Tampuwulan. Ya, baik pemirsa, itulah diskusi kita dengan Bapak Tulus Tampuwulan selaku Sekjen dari ATSDI. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut.